Nah, oke anak-anak yang selanjutnya ya. Nah, anak-anak bisa perhatikan di sini ya. Nah, menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi dan diagram gambar. Nah, di sini ya, pada suatu hari Benny berjalan ke kelas. Dia mengunjungi teman-temannya yang berada di kelas. Nah, di sini Benny ingin bertanya kepada teman-temannya tentang golongan darah mereka. Nah, setelah Benny bertanya, maka Benny mendapatkan data dari uh, golongan darah teman-temannya tadi. Nah, di sini Benny mendapatkan bahwa golongan darah teman-temannya itu terdiri atas golongan darah A, B, AB dan O. Nah, jadi di sini Benny bertanya kepada teman-temannya ya tentang golongan darah mereka. Nah, di sini kita akan melihat. Nah, ini adalah daftar golongan darah dari teman-teman Benny tadi ya, seperti ini ya. Ini ada Siti. Siti golongan darahnya O, kemudian Benny golongan darahnya A, Edo B, Lani AB, Udin AB, Ayu O, Rima O, Arin A, Indah B, dan begitu seterusnya ya. Jadi ini adalah daftar nama-nama teman Benny yang sudah ia wawancarai atau sudah ia tanya di kelas tentang golongan darah mereka ya, sesuai dengan cerita tadi ya. Benny mengunjungi teman-temannya di dalam kelas untuk bertanya tentang golongan darah mereka. Nah, jadi ini adalah hasil dari wawancara yang Benny lakukan kepada teman-teman sekelasnya tadi ya. Nah, ini adalah data-data yang Benny peroleh dari golongan darah teman-teman satu kelasnya ya. Nah, ini penyajian dalam bentuk tabel ya anak-anak. Nah, seperti ini. Ini adalah tabel golongan darah siswa kelas 5 atau golongan darah dari teman-teman sekelas Benny tadi ya. Nah, seperti ini jika kita sajikan dalam bentuk tabel ya. Nah, jika kita sudah menyajikan dalam bentuk tabel seperti ini, maka kita akan dengan mudah untuk membaca tabel tadi ya, sesuai dengan data-data yang sudah kita peroleh. Nah, jika kita sudah memasukkan data-data yang sudah kita peroleh tadi ke dalam bentuk tabel seperti ini, maka dia akan terurut ya. Nah, setelah itu maka kita juga akan dengan mudah membaca data-data yang sudah kita dapatkan tadi karena sudah kita masukkan ke dalam bentuk tabel seperti ini ya. Nah, jadi anak-anak itu adalah contoh bagaimana cara kita memasukkan data tadi ke dalam sebuah tabel ya. Jadi ini adalah tabel dari golongan darah siswa kelas 5 atau dari teman-teman Benny tadi ya. Nah, selanjutnya ya kita akan masuk kepada diagram gambar. Bagaimana cara kita memasukkan data yang sudah kita peroleh di lapangan tadi ke dalam diagram gambar ya. Nah, di sini diagram gambar itu biasa disebut dengan piktogram ya. Nah, di mana piktogram atau diagram gambar itu adalah bagan yang menampilkan data dalam bentuk gambar. Jadi di sini ya kita akan menyajikan sebuah data yang sudah kita dapatkan di lapangan tadi ke dalam sebuah gambar ya. Nah, kita akan lihat bersama-sama ya. Nah, di sini ada Benny dan teman-temannya. Nah, setiap hari mereka selalu pergi ke perpustakaan untuk membaca buku ya. Nah, Benny dan teman-temannya ini pergi ke perpustakaan setiap hari ya. Mereka selalu pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Kemudian mereka akan meminjam buku ya sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Nah, ini adalah data peminjaman buku di perpustakaan yang sering dikunjungi oleh Benny dan teman-temannya. Nah, di sini ada datanya mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu ya. Nah, dari hari Senin itu ada 25 orang siswa yang meminjam buku di perpustakaan. Nah, kemudian di hari Selasa itu ada 20 siswa juga yang meminjam buku di perpustakaan. Hari Rabu ada 30 siswa, kemudian di hari Kamis ada 15 siswa, dan di hari Jumat ada 10 siswa. Kemudian yang terakhir di hari Sabtu itu ada 45 siswa ya. Nah, jadi ini adalah data-data peminjaman buku di perpustakaan yang sering dikunjungi oleh Benny dan teman-temannya ya. Jadi anak-anak selain membaca buku di perpustakaan atau berkunjung untuk membaca buku di perpustakaan, kita juga bisa meminjam buku-buku di
perpustakaan sesuai dengan keperluan kita, kemudian sesuai dengan buku yang kita butuhkan. Nah, tetapi anak-anak selain itu ya, ketika kita meminjam buku di perpustakaan, kita juga harus mengembalikannya tepat waktu ya, sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh petugas perpustakaan ya. Nah, jadi ini adalah data peminjaman buku di perpustakaan yang sering dikunjungi oleh Benny dan teman-temannya. Nah, kita akan melihat dalam data tadi kita sajikan ke dalam bentuk gambar. Nah, anak-anak bisa perhatikan dua gambar ini. Nah, gambar yang pertama ini ya. Nah, ini buku yang berwarna biru ini mewakili ya, bisa mewakili 10 orang yang meminjam buku di perpustakaan tadi ya. Nah, kemudian pada gambar yang kedua ya, pada buku yang berwarna kuning itu bisa mewakili 5 orang yang meminjam buku dari perpustakaan yang sering dikunjungi oleh Benny dan teman-temannya. Nah, jadi anak-anak seperti inilah ya contoh data yang sudah kita peroleh di lapangan tadi ketika kita masukkan ke dalam diagram gambar. Nah, akan menjadi seperti ini, di mana satu buku yang berwarna biru itu dia bisa mewakili 10 orang anak ya. Nah, kemudian yang selanjutnya di buku yang berwarna kuning juga dia bisa mewakili 5 orang anak yang meminjam buku di perpustakaan tadi ya. Jadi kurang lebih seperti ini contoh penyajian data dalam bentuk diagram gambar ya. Nah, ini anak-anak salah satu contoh bagaimana cara kita menyajikan data yang sudah kita peroleh di lapangan tadi ke dalam diagram gambar. Nah, jadi bentuknya akan seperti ini ya. Nah, kita bisa sajikan dalam bentuk seperti ini. Nah, di mana di sini ada nomornya, kemudian ada hari, ada peminjaman buku, kemudian ada diagram gambarnya seperti yang sudah ada di slide ini ya, ada di tampilan yang sudah Ibu buat di sini. Nah, ini adalah cara ya bagaimana kita memasukkan data dari data yang sudah kita peroleh di lapangan tadi ke dalam diagram gambar ya. Nah, jadi contohnya itu seperti ini ya. Di hari Senin peminjaman bukunya itu berjumlah 25 orang. Nah, jadi di sini gambar diagramnya itu seperti ini ya, diagram gambar. Nah, ini hanya mewakili saja ya, dimana seperti yang Ibu bilang tadi. Nah, seperti yang contoh ini bahwa di buku yang berwarna biru itu tadi dia bisa mewakili 10 orang anak ya di dalam gambar diagram gambar. Nah, kemudian pada gambar yang kedua yang berwarna kuning itu dia bisa mewakili 5 orang anak ya, seperti pada gambar ini tadi ya. Nah, ini adalah contoh ya bagaimana cara kita menyajikan data-data yang sudah kita peroleh di lapangan ke dalam diagram gambar. Jadi kurang lebih seperti ini ya anak-anak. Nah, anak-anak bisa perhatikan ya seperti ini contohnya ya. Nah, tadi kita sudah belajar ya tentang diagram diagram gambar, kemudian ya seperti ini. Nah, nanti anak-anak bisa pelajari lagi di rumah ya bagaimana cara menyajikan data melalui diagram gambar, kemudian melalui diagram tabel ya. Nanti Ibu akan memberikan tugas ya, tetapi bukan untuk hari ini ya, tapi di hari berikutnya, di mata pelajaran yang berikutnya ya. Nanti anak-anak bisa mencari juga ya contoh-contoh bagaimana cara kita memasukkan data dalam bentuk daftar gambar, kemudian dalam bentuk tabel ya, dan dalam bentuk lingkaran, kemudian masih banyak yang lainnya dalam bentuk diagram garis ya, dan masih banyak lainnya lagi ya. Nah, anak-anak untuk hari ini ya pembelajaran matematika kita cukup sampai di sini ya. Nah, anak-anak jangan lupa belajar lagi di rumah ya tentang materi yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih sudah menyimak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.